Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen, untuk memenuhi tugas UAS saya akan mempresentasikan sebuah makalah menggunakan Prezi, makalah yang sudah saya buat di Prezi. Agak lama. Bismillahirrahmanirrahim. Makalah ini berjudul Ecobrik sebagai Smart Solution Penanggulangan Sampah Plastik. Berikut ini adalah gambar dari Ecobrik. Mata kuliah Hipermedia Pembelajaran. Latar belakang. Plastik merupakan salah satu faktor dari sekian banyak faktor penyumbang kerusakan terhadap ekosistem. Sayangnya di era sekarang ini kesadaran terhadap lingkungan sangat rendah. Masyarakat cenderung acuh tak acuh terhadap limbah plastik yang ada di sekitarnya. Oleh sebab itulah dibutuhkan inovasi-inovasi terbaru guna mengatasi masalah tersebut. Kantong plastik baru dapat terurai paling tidak selama lebih dari 20 tahun di dalam tanah. Jika kantong plastik di air akan lebih sulit lagi terurai. Indonesia darurat sampah. Salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan melakukan 3R, reduce, reuse, recycle. Reduce dapat kita lakukan dengan mengurangi pemakaian sampah plastik. Reuse menggunakan kembali limbah plastik seperti dibuat kerajinan yang memiliki daya guna kembali, sedangkan recycle dilakukan dengan pendaur ulangan sampah plastik. Identifikasi masalah. Banyak masyarakat di era ini menggunakan plastik hanya sekali pakai setelah kegiatan pasca konsumsi. Masalah yang harus kita ketahui adalah rantai karbonnya yang panjang menyebabkan plastik sangat sulit diuraikan oleh mikroorganisme. Sayangnya, kesadaran akan bahaya sampah plastik bagi masyarakat kita sangat rendah. Rendahnya faktor pendidikan juga menjadi salah satu pemicu kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya yang didapat jika terus memupuk plastik di muka bumi ini. Tidak dapat dipungkiri, plastik sudah menjadi bagian dalam kehidupan umat manusia masa kini dan menunjang berbagai kebutuhan yang diperlukan seperti cangkir, mangkok, piring, sikat gigi, sendok, garpu, dan berbagai tempat penyimpanan yang terbuat dari plastik. Harga yang lebih murah serta bahannya ringan menyebabkan masyarakat lebih banyak beralih menggunakan barang dari bahan plastik untuk mempermudah dan memenuhi kebutuhannya. Sayangnya, jika barang-barang tersebut sudah tidak layak digunakan, masyarakat akan membuangnya begitu saja atau membakarnya tanpa mereka sadari dampak yang ditimbulkan dari perbuatan yang tak bertanggung jawab tersebut. Plastik yang dibakar sudah pasti menimbulkan pencemaran udara dan dapat mengakibatkan gangguan pernapasan bagi makhluk hidup yang menghirupnya. Pembuangan plastik yang tak bertanggung jawab pun menimbulkan pencemaran bagi tanah dan air. Pembuangan sampah ke sungai oleh masyarakat yang bermukim di pinggir sungai pun dapat menyebabkan kerusakan ekosistem air dan menyebabkan pendangkalan sungai. Racun dari plastik yang sukar terurai akan termakan oleh binatang atau terserap oleh tanaman jika dibuang sembarangan, dan juga plastik yang digunakan sebagai wadah makanan dapat berdampak buruk bagi yang mengkonsumsinya karena zat beracun dari plastik dapat berpindah ke makanan. Pada akhirnya manusia sendirilah yang akan dirugikan. Selanjutnya Tujuan diadakannya pengelolaan limbah plastik untuk mengurangi tumpukan sampah yang dominan adalah limbah plastik. Maka dari itu harus ada pengelolaan limbah plastik agar tumpukan sampah dapat sedikit berkurang. Selain itu, tujuan pengelolaan limbah plastik untuk penghematan lahan di tempat pembuangan akhir atau TPA, menciptakan lingkungan yang asri di sekitar tempat tinggal
Karena apabila limbah plastik dikumpulkan dan dikelola, maka akan tercipta kehidupan yang asri. Di sisi lain, dengan adanya pengelolaan limbah plastik, selain dapat menyelamatkan lingkungan, manfaat yang dapat dirasakan adalah pengelolaan limbah plastik tersebut dapat menghasilkan karya yang dapat digunakan oleh semua orang. Contohnya seperti pembuatan ekobrik yang merupakan karya dari hasil pengelolaan limbah plastik yang dikumpulkan. Apabila penggunaan ekobrik dapat dilaksanakan terus-menerus, maka limbah plastik dapat berkurang dan nilai seni bertambah. Inovasi. Tanpa disadari, partikel plastik ini bisa masuk ke tubuh manusia maupun hewan. Hal ini tentu akan sangat berbahaya bagi makhluk hidup karena partikel plastik yang masuk ke dalam tubuh dapat menyebabkan kanker. Karena plastik terbuat dari bahan kimia yang berbahaya bagi makhluk hidup. Untuk itulah Russell dan kawan-kawannya telah menemukan solusi untuk mengurangi pencemaran oleh limbah plastik yang disebutnya ekobrik. Ekobrik adalah sebuah produk hasil pemikiran Russell yang telah berhasil mengurangi polusi. Ekobrik terbuat dari botol plastik bekas yang di dalamnya telah diisi limbah plastik hingga penuh, kemudian dipadatkan sampai menjadi keras. Setelah botol penuh dan keras, selanjutnya botol-botol tersebut bisa dirangkai dengan lem dan dibentuk menjadi kursi, meja, dan bahkan bisa dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat tembok selayaknya batu bata. Dengan metode tersebut, Russell mengatakan dirinya bersama teman-temannya telah mampu membuat rumah, taman, meja, dan kursi di negara Filipina. Pemanfaatan limbah plastik yang digunakan sebagai bahan pembuat ekobrik. Ekobrik sendiri adalah botol minuman plastik yang dikemas dengan limbah non-organik untuk membuat blok bangunan yang dapat digunakan kembali. Pembuatan ekobrik sangat sederhana. Bahan yang kita butuhkan hanyalah botol plastik dan limbah plastik yang banyak kita temukan di sekitar kita. Gunting plastik menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, lalu padatkan ke dalam botol sampai benar-benar padat sehingga orang dapat berdiri di atas ekobrik tanpa deformasi. Selanjutnya kesimpulan. Penggunaan ekobrik ini akan berdampak secara global jika diterapkan di berbagai negara. Sifatnya yang sulit terurai membuat kursi dan meja dari ekobrik akan bertahan sangat lama meski diletakkan di ruangan terbuka dan sering terkena air hujan. Penggunaan plastik untuk ekobrik pun akan mengurangi pemanasan global akibat yang ditimbulkan dari pembakaran plastik. Di berbagai negara, plastik diproduksi dalam jumlah yang sangat besar dan tentunya menghabiskan begitu banyak minyak bumi yang tak terbarukan. Bayangkan, minyak bumi di planet kita terpakai sangat banyak hanya untuk membuat plastik yang jangka pemakaiannya pun tidak lama dan pada akhirnya hanya terbuang sia-sia ke tempat penampungan sampah. Inilah kenapa kita harus melakukan inovasi-inovasi terbaru guna menanggulangi limbah plastik yang sudah menumpuk di planet kita. Karena pada dasarnya kita sudah tidak bisa menghilangkan plastik dari bumi ini. Tetapi dengan sedikit kreativitas dan kemauan dalam diri sendiri, kita setidaknya dapat mengurangi dampak dari limbah plastik yang ada di bumi ini. Selanjutnya ini adalah tutorial untuk membuat ekobrik. Alat dan bahan antara lain botol. Ini yang dibuat adalah dibuat contoh ini adalah bungkus dari minuman kemasan Marimas, gunting dan kayu. Masukkan potongan saset tadi yang sudah digunting ke dalam botol. Selanjutnya ditambah plastik putih, kemudian didorong-dorong dengan kayu sampai penuh, sampai berat minimal adalah 200 gram. Selanjutnya, jika sudah memenuhi berat minimal, kita timbang dulu hasilnya. Hasilnya 200 gram dari botol 60 ml. Oke, hasilnya bagus. Demikian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau cerita lagi. Mau cerita lagi. Apa lagi mau cerita?